Kalau terjun ke dunia PC dan game, pasti nggak jauh-jauh dari dunia Jepangan. Banyak banget yang cinta sama budaya Jepang. Sampai dari PC, mouse, mousepad dibikin tema Jepangan. Nggak ketinggalan keyboard pun di custom dengan tema tersebut. Nah, untuk tanding keyboard episode 5 ini bertemakan keyboard wibu. Jadi para wibu mari berkumpul. Keyboard pertama datang dari Ricky dengan keyboard disiplin 65. Dari dulu memang sudah suka dengan model disiplin 65. Nah, kebetulan iseng nyari di Tokopedia dan nemu PCB disiplin 65 dengan harga yang murah. Stoknya juga sisa satu. Tanpa pikir panjang, sikat deh. Ketika PCB datang langsung solder bagian USB Type-C. Agak takut sih karena pertama kali solder. Untung semuanya lancar. Kemudian dia menyolder bagian switch. Karena ingin mencoba banyak switch, dia menyolder menggunakan hot swap socket rivet. Aku kurang ngerti juga sih hot swap socket rivet ini seperti apa. Mungkin mirip dengan Milmax, tapi versi lebih murah kali ya. Lanjut ke bagian case. Setelah mencari-cari di Tokopedia, akhirnya menemukan case yang cocok dengan yang diinginkan. Kebetulan ini model baru, dari bentuknya pun unik. Untuk switch menggunakan Otomo Blue yang diambil dari DA Mecha 8X. Bagian housingnya menggunakan Otomo, sedangkan bagian stem dan spring menggunakan Cherry. Menggunakan switch clicky karena kurang cocok dengan switch tactile maupun linear. Stabilizernya menggunakan KB Defense Screw-in Stabilizer. Memilih stabilizer ini karena harganya yang murah. Mode yang dilakukan adalah Lubing, Band-Aid, dan Holy Mode. Keycaps yang digunakan bervariasi, yaitu Ako World Tour R2 dengan OM profile pada bagian alpha dan number, keycaps Totoro pada modifier, serta Alce keycaps untuk spacebar. Di bagian dalam spacebarnya pun diberikan foam, walaupun menggunakan 3 kombinasi keycaps, tapi cocok perpaduannya. Agar makin terkesan wibu, dia menambahkan stiker pada bagian pojok kanan atas, serta bagian bawah di belakang PCB-nya. Untuk keycaps di sebelah backspace sepertinya menggunakan keycaps custom. Secara tampilan, keyboard ini emang unik banget. Bahkan aura wibunya terasa sampai sini. Langsung aja kita typing test. Keyboard kedua datang dari Eartha dengan nama Wibu Maksa. Untuk build kali ini menggunakan Rexus Daiwa D68. Alasan memilih keyboard ini karena harganya yang sesuai budget, layout compact, serta disediakan raw key. Mod pertama yang dilakukan adalah memasang EVA foam dengan ketebalan 3 mm pada bagian dalam case, serta melakukan tempest mode sebanyak 2 layer pada bagian bawah PCB. Untuk platform menggunakan bawaan dari Rexus Daiwa. Mod selanjutnya yaitu mengganti switch Otomo Blue menjadi KTT Sea Salt Lemon yang sudah di loop menggunakan Kretox 205 grade 0 di bagian housing serta springnya. Untuk stabilizernya dia menggunakan stabilizer bawaan yang dimaksimalkan performanya dengan Band-Aid mode, serta di loop menggunakan Kretox 205 grade 0 di bagian housing dan wire. Lanjut kita bahas keycaps. Dia mengkombinasikan keycaps bawaan Rexus Daiwa dengan keycaps custom yang dibuat sendiri. Keycaps custom ini dibuat menggunakan keycaps keyboard mechanical dia yang sudah rusak. Kemudian dia pasangi stiker agar lebih awet dan tidak cepat pudar. Alasan custom keycaps sendiri karena harga keycaps yang bertema anime atau Jepangan sangat mahal. Kemudian dia memasang stiker bom anime ala-ala manga monokrom di bagian case keyboard agar tampilannya lebih rame. Dia pun menambahkan peninggi untuk keyboard ini menggunakan PE foam yang tebal. Nama keyboard ini berasal dari mod dengan budget seadanya dan sangat maksa, sehingga dinamakan Wibu Maksa. Tapi dengan budget seminim mungkin bisa menghasilkan tampilan yang cakep. Langsung aja kita typing test.
Keyboard terakhir datang dari editor kita sendiri, yaitu Aldi, dengan nama Red Samurai. Untuk base-nya dia menggunakan Digital Alliance Mecha 8X, karena dia mencari keyboard dengan layout 75% dengan harga semurah mungkin. Ketemulah keyboard tersebut. Mode pertama yang dilakukan adalah Tempest Mode sebanyak 2 layer supaya suara yang dihasilkan lebih poppy. Selain itu, dia juga melakukan custom case acrylic sandwich gasket di CWD. Warna case-nya campuran antara hitam dan merah. Dia juga memasang blocker pada pack up, pack down, dan kontrol agar terlihat seperti exploded. Juga di LED pada bagian atas dan diberikan aksen samurai. Cakep deh. Untuk gasketnya, dia memasang poron gasket dari KB Defense setebal 3 mm sebanyak 6 buah. Dia tidak memasang case foam supaya ruang flexnya lebih luas. Switch yang digunakan adalah Gezu Boba U40 yang sudah di loop menggunakan Crytox 205 Grade 0 serta film menggunakan Deskis dan Kateteros pada F-Rope. Dia tidak menggunakan full Boba U40 karena tadinya menggunakan keyboard 65% dan saat switchnya dipindah ke 75% kurang. Stabilizernya dia masih menggunakan stabilizer bawaan yang sudah di loop menggunakan Crytox 205 Grade 0 serta band aid pada bagian PCB. Keycaps yang dia pilih adalah Ako Brad Asa Profile. Tadinya ingin menggunakan Ako Samurai Asa, tapi karena barangnya tidak dijual lagi, akhirnya memilih Ako Brad dengan colorway yang cocok dengan case-nya, yaitu hitam dan merah. Alasan lain menggunakan Asa Profile adalah karena DA Mecha 8X masih not facing. Jadi untuk menghindari interference pada keycaps, dia memilih Asa Profile. Untuk menambah kesan samurai, dia memasang Artisan PRDX Ryu. Secara tampilan udah cakep, tapi kayaknya kalau pakai keycaps Ako Samurai lebih cocok nih. Feel flex dari keyboardnya nggak terlalu berasa, cuma lebih soft aja. Oke deh, langsung aja kita ke typing test. Itu tadi keyboard yang tayang pada minggu ini. Buat kalian yang keyboardnya belum tayang, jangan khawatir karena masih banyak episode-episode selanjutnya. Oh ya, keyboard terakhir tadi nggak bakal kita menangin kok, cuma buat genapin konten aja. Dan sebagai contoh buat kalian yang mau submit tanding keyboard pada episode selanjutnya. Seperti biasa, aku Vanilla, terima kasih.